Biasanya aku tuh setiap record kalau nggak di record pakai handphone, mana ya handphone aku? Hai teman-teman, hari ini aku ada yang baru karena biasanya aku setiap nge-record video tuh selalu rekamnya pakai handphone ini. Jadi tuh speakernya aku arahin ke sini kayak gini. Tadi video pertama tuh aku ngevideoinnya kayak gini, bla 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 gitu. Karena emang kalau langsung dari video ini kan aku nge-record pakai handphone, videonya nggak terlalu jernih, tapi ya beberapa video di 2 video terakhir, di 4 bahkan video terakhir aku tuh udah recordnya langsung pakai handphone, jadi suaranya tuh bener-bener pecah gitu. Tapi it's okay, again ini proses. Alhamdulillahnya jadi aku tuh beli mic baru. Nanti aku sih dulu. Aku tuh banyak melihat review guys, mic yang sering dipakai content creator gitu. Merek Mixio sama TNW ini itu yang paling familiar ya, dan yang paling budgetnya itu paling masuk gitu kalau untuk pemula. Sebenarnya aku bingung awalnya mau pilih yang model kayak gini atau yang mic bulat-bulat itu. Cuman pas aku baca-baca review lagi, tuh mereka bilangnya sebenarnya yang model kayak gini sama yang bulat itu jadinya sama aja, cuman beda packaging. Aku belum baca detail produknya dari si tokonya langsung. Aku cuma baca komen. Itu sih kebanyakan orang langsung baca komen, bukan ngebandingin dari ini spesifikasinya gimana, tapi nggak langsung cari reviewnya. Tada! Terus ya kayak gini. Mana sih dia? Ini. Hai. Oke gini doang ya. Doang ternyata guys. Sudah dapat 2 kan guys nih ya. Dapat ininya juga. Nah itu untuk colok ya. Ada yang Type C sama si Lightning yang untuk iPhone 13 ya. iPhone 13 ke bawah gitu. Terus ini apa? Terus ada loh guys, ini dia yang aku bilang, yang pengen aku cari. Itu bisa meredam suara, kayaknya. Terus ini dia dapet, ini kayak gimana ini? Kan tadi ada 2, jadi tuh dia bisa ngecasnya nih dari si USB, langsung nih kabelnya 2 kayak gini. Type C ujungnya bisa langsung dicolokin. Oh ini deh colokannya di samping sini. Kelihatan nggak sih? Tuh, jadi bisa langsung ngecas dua-duanya sekaligus. Ini coba kita hidupin, ini ada kayak tombolnya gitu. Terus dipencet tuh dia nyala nih, dia langsung. Berarti kan harus aku connect dulu ke Bluetooth nggak sih? Guys, ternyata dia tuh kalau hidup tuh lampunya hidup di sini. Tadi tuh benar-benar masih mati kayaknya. Tadi kan udah aku hidupin, terus nggak langsung aku konekin. Jadi dia belum langsung aktif. Jadi yang aku ngomong sebelumnya itu benar-benar nggak ada suaranya. Tapi ini nggak ada yang reduce noise-nya gitu ya guys. Aku baru sadar juga sih kalau ternyata ini nggak ada reduce noise-nya. Ini kayak begini dia nih. Ya, it's okay lah ya. Anyway, ini aku pas lagi masih pakai ini ya doang, bantalan ini doang. Terus aku mau coba kalau dia dipakein bulu-bulu ini. Agak nggak penting emang sih, tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja. Anyway, tadi aku baru pulang kerja guys. Kerjanya tuh di kecantikan, bukan klinik kecantikan sih, kayak khusus untuk penurunan berat badan. Aku bingung ini gimana, dia kayak kalau gini tuh nggak cukup gitu ya guys. Apa dibuka dulu ya? Lah iya toh. Bisa guys. Bisa tau nggak sih itu kayak gini dia tuh. Oke, jadi tuh kayak gini, ini kan ada klipnya gitu. Oh iya, kalau yang bulat itu dia pakai magnet gitu yang aku lihat. Kalau ini kan dia cuma bisa di gini doang. Bisa kali ya kalau kayak gini. Atau ya udah ditutupin aja kan? Tuh. Coba. Halo, 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 kartu halo. Nah guys, ternyata setelah aku dengerin nih videonya juga kan ketutupan jilbab. Dia suaranya agak mendem ternyata. Kayaknya emang harus di kayak giniin. Kalau yang magnet mungkin lebih oke kali ya. Cuman ya nggak tahu juga ya. Ini aku mau bedain kalau pas aku lagi pakai si mic-nya kayak gini sama aku lepas ininya dia. Kalau dia kan, nah itu kan lampunya tuh langsung kelap-kelip tuh, artinya dia nggak connect. Tuh kan udah aku cabut kan. Ini coba aku connectin lagi. Ya kalian tahu bedanya. Dia, nah itu kan ini dia udah connect lagi.
Intinya kalian harus perhatiin lampunya hidup atau enggak sih guys. Itu artinya udah connect ke videonya. Dan ini nggak pakai aplikasi tambahan guys. Cukup dicolokin aja si OTG-nya tadi tuh, atau dia namanya apa. Langsung kayak connect ke videonya gitu loh guys. Jadi ini video yang direcord itu langsung suaranya bagus. Jadi kayak lebih semangat gitu mau buat kontennya karena aku ngerasa suara aku lebih jelas, nggak perlu nunggu suasananya sepi dulu. Aku lebih sreg kalau dianya ini dipegang langsung gini sih guys. Jadi suaranya lebih bulat, lebih nyatu dibandingkan kalau tadi aku letak di sini tuh jadi kedengarannya kayak mendem suaranya. Terus jadi kayak berasa jauh gitu sih. Tapi aku mau random talk aja. Dimulai dari kenapa aku bangun channel ini lagi. Kalau diceritain dari awal pertama aku ngonten di tahun 2022 itu, aku terjunnya di blog dulu tuh guys. Karena aku suka banget nulis dulu itu. Berharapnya pengen ini sih, pengen nerbitin buku, novel, atau ya self development gitu. Emang dari dulu anaknya suka berkutat sama kata-kata. Mulai dari situ aku ikut kelas kepenulisan. Sempat kemarin tuh ikut kelasnya Asma Nadia waktu itu. Dan di zaman COVID, makin banyak peluang untuk ikut-ikut kelas online. Setelah dari situ, aku join banyak lah beberapa kelas kepenulisan, komunitas-komunitas penulis. Dan juga pernah ikut nerbitin buku ini loh guys, antologi gitu. Jadi kumpulan beberapa puisi karya orang-orang dijadiin satu buku, itu antologi. Nah dari situ aku jadi terpacu gitu loh, buat terus belajar nulis. Dibandingkan kita harus nerbitin buku, aku coba yang simpelnya dulu nih, yang paling bisa aku kerjain dulu. Nerbitin di blog sih sebenarnya. Jadi kayak publish dulu cerita kita nemuin dulu nih pembacanya, siapa yang tertarik sama tulisan kita. Intinya itu. Kalau zaman dulu tuh Wattpad sih yang paling hype banget. Sampai sekarang nggak sih kayaknya. Aku udah nggak terlalu ngikutin yang kepenulisan gitu lagi sih guys. Ya orangnya nggak sabaran gitu ya. Ada yang baru pengen belajar yang lain-lain lagi. Kayak gampang pindah-pindah gitu loh. Nah itulah aku pindah ke blog. Abis pindah ke blog itu, aku ngerasa ngeliat tutorial juga udah oke nih untuk terjun ke blog. Terus juga beberapa artikel aku bisa tuh ditemuin di Google, pencarian Google. Dari situ aku semangat banget lah guys. Dan aku ngerasa tutorial blog waktu itu masih dikit banget. Makanya aku buatlah di channel ini juga tutorial blog, tutorial banyak lah cara-cara ngeblog kan. Apa yang harus di-setting gitu di blog kita biar bisa ditemuin di pencarian Google. Terus banyak lagi lah yang dibahas gitu. Aku juga udah lupa apa aja itu. Sampai pada akhirnya aku nemuin tuh satu akun tutorial blog. Terus dia beralih ke tutorial YouTube. Ya why not gitu kan. Aku kan ngebahas tutorial blognya juga di YouTube. Karena kan ngebuat video gitu kan. Dimana yang bisa orang banyak ngelihatnya ya di YouTube gitu kan. Karena banyak yang nanyain. Gimana tutorial-tutorial kan. Gak mungkin kita ajarin satu-satu. Bagusan kita buat video biar orang banyak yang bisa ngelihat. Biar gampang gitu. Itulah awal mulanya kenapa aku buat YouTube. Abis itu buat tutorial YouTube. Kayaknya oke. Join affiliate. Iseng banget nge-Shopee haul di YouTube, ternyata rame. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Oke, bisa nih sustain. Nggak yang rame banget, tapi aku ngerasa kayak di video sebelumnya juga dia nggak langsung boom gitu loh, nggak langsung views-nya banyak. Jadi ya nggak apa-apa, aku terusin aja. Sampai akhirnya aku mikir, ini kalau terus ngebuat video long capek juga. Beralihlah aku ke platform lain. Di platform lain itu lebih cepat pasti kan naiknya. Dulu belum terlalu kenal sama si YouTube Short. Jadi di platform lain itu dulu lebih cepat naik, lebih banyak yang lirik, beberapa brand juga. Ya brand-brand kecil sih, bukan yang ternama banget. Tapi akhirnya dari situ kerjasama, terus juga komisi dari affiliate-nya juga oke banget. Alhamdulillahnya, tertinggal lah si YouTube ini. Gitu. Tapi bener-bener sih guys, kalau ngomongin pasang surutnya konten, pasang surutnya di dunia digital ini, wah, wah banget sampai buat tarik nafas.
gitu. Singkatnya ini ya, udah nih udah ngonten nih di platform sebelah, jadi aku nggak terlalu fokus yang karena di YouTube video long kan, lebih banyak makan waktu untuk take videonya, untuk ngeditnya, makanya aku pindahlah ke platform sebelah. Udah sustain, nyampe di waktu itu kan zaman COVID, terus pas masuk balik lagi, masuk tatap muka, aku mulai nggak pede. Nyata banget ternyata guys, kalau kita tuh nggak percaya diri di kalau kita ketemu sama orang gitu. Waktu COVID, aku kan nggak ketemu orang kan, pastinya cuman yang saudara-saudara aja, kayak kakak aku, orang tua aku gitu, orang-orang terdekat aku. Iya oke aja, bener-bener nggak ada masalah apa-apa. Paling ya diajakin dikit-dikit ya, kita sama orang serumah mah jawabin aja gitu. Tapi waktu kita ketemu banyak orang, kita ketemu teman-teman kita mulai banyak mikir nih, banyak overthinkingnya. Ini nanti dia ngiranya aku sok seleb atau gimana nggak ya? Terus juga itu pas KKN lumayan banyak ketemu teman-teman cowok yang which is cowok kalau ngomong itu lumayan frontal gitu. Maksudnya asal jeplak aja, asal ngomong aja. Nggak yang mikir kalau kadang kita cewek tuh masih mikirin kan. Kita ngomong kayak gini nanti aduh, aduh tadi takut salah ngomong gitu. Terus daripada takut salah ngomong, diam aja dulu kali. Kadang mau gitu kan. Tapi kalau cowok kan enggak. Review apa aja, mana barang-barang reviewnya kayak gitu pas di KKN, which is aku baru kenal kan sama mereka. Ngeden tuh. Udahlah jadi males gitu ngonten lagi. Nanti lah pas siap KKN dilanjutin. 3 bulan setelah KKN, karena 3 bulan tuh untuk sosmed yang selama 3 bulan gak kita pegang lagi, itu kan pasti untuk baliknya lagi butuh platform itu harus ngenalin lagi nih, oh ternyata ini masih aktif. Masih ada nih yang punya, masih bisa posting konten. Waktu aku balik lagi itu videonya nggak yang sebanyak biasanya aku posting, karena kan biasanya aku setiap hari selesai KKN itu aku skripsian, abis itu aku profesi nurse. Kerja di rumah sakit itu benar-benar melelahkan, guys. Honestly, makanya aku setiap ngelihat perawat-perawat yang ada masalah gitu, aku kayak ah, itulah pokoknya. Berat sih sebenarnya, makanya aku memilih untuk nggak di rumah sakit kerjanya gitu. Udah nih, udah selesai profesinya, udah selesai skripsinya, profesinya, masuklah ke dunia kerja. Untuk ngebalikin apa yang udah pernah aku kumpulin di tahun-tahun sebelumnya, kan nggak instan gitu guys. Butuh modal juga, apalagi kalau affiliate gitu ya. Paling nggak aku butuh barangnya dulu nih, meskipun aku bakal review berkali-kali gitu buat videonya. Tapi kan aku tetap butuh modal awalnya. Dari situ aku harus bekerja berarti. Waktu masuk dunia kerja, capek ternyata guys. Pulang kerja udah habis duluan energi, tidurlah jadinya. Itu. Terus waktu aku udah mau mulai coba lagi nih, udah mulai lirik-lirik lagi nih. Kan banyak tuh waktu itu ngeklip video tuh dari podcast-podcast orang. Aku buat nih di akun YouTube aku satu lagi ada. Ternyata udah capai nih apa namanya? Cepet banget capai apa sih namanya syarat monetisasi kayak berapa subscribernya itu cepet banget sampai 60 ribuan subscriber tuh cepet banget guys karena kan cuma ngeklip video orang ternyata banyak yang minat untuk nontonin itu. Terus juga jam tayangnya udah tercukupin, viewnya sih views kan kalau dari YouTube itu. Dengan percaya dirinya aku langsung ajuin monetisasi. Ternyata ditolak. Itu sih kayak wah ternyata ditolak juga ya meskipun aku udah ngikutin apa tutor-tutor orang katanya harus ditambahin subtitle apalah harus ada apanya lagi yang bagian depannya intronya entah apanya gitulah tapi ya udah mau gimana lagi ditolak aku sampai ajuin 2 kali waktu itu dan ya ditolak akhirnya ngeden lagi udahlah kayaknya memang nggak di YouTube dulu kayaknya nih gitu. Tapi lama-kelamaan udah selang setahun juga sih kayaknya jaraknya itu. Selang setahun, ya aku ngapain lagi kalau nggak dimulai lagi, ya bakal gini-gini aja kan. Kerja nggak punya side hustle tuh, aduh di zaman sekarang Gen Z nggak bisa nggak sih kalau hidup tanpa side hustle.
kayak cuman satu sumber income itu tuh berat nggak sih guys? Kita harus mencari lagi. Terus kemarin aku sempat ikut bootcamp. Oke juga sih sebenarnya bootcamp. Tapi ya itu sih, aku belum bisa ngikutin semua kelasnya. Service yang mau aku kasih juga, aku kan butuh portofolio. Aku maunya portofolio itu bukan yang dummy banget gitu loh guys. Paling nggak aku megang sosmed apa, aku bener-bener nih ngebuat postingannya. Makanya aku mulai balik lagi. Oke deh, aku mulai balik buat ini lagi deh, video lagi deh. Nanti kan dari situ hasil editan aku bisa aku jadiin portofolio untuk ini, untuk apa itu namanya? Untuk portofolio virtual assistant aku. Aku lagi ngejar itu banget sih guys, mohon doanya. Kayaknya udah panjang banget, aku bingung ntar ngeditnya. Karena ini bener-bener random talk banget. Anyway, kalian boleh dong update, kalian ngapain sih, set hustle-nya apa aja sih yang paling gampang. Enggak sih, enggak ada yang gampang sebenarnya, semuanya butuh perjuangan pengorbanan banget gak sih guys? Aku ngerasain banget, nggak ada yang gampang. Terus kan guys, untuk bisa ngumpulin niat ngebuat video lagi, terjun lagi di dunia YouTube ini, perkontenan ini, itu benar-benar butuh effort banget loh guys. Jujur saja, saya pulang kerja, aku tuh jam 9 sampai jam 5 kalau dinas pagi. Pulang jam 5, bebersih dan lain-lainnya, paling enggak sampai jam 6. Nanggung banget kan mau sholat maghrib. Oke, siap sholat maghrib aja kalau mau buat konten. Kadang belum lagi kalau misalnya aku harus nyiapin skrip, pasti aku butuh beberapa hari gitu. Sampai aku ngerasa 24 jam itu terlalu cepat nggak sih guys? Pulang kerja nih kalau ngebuat skrip itu lama. Aku berusaha ngerelatekan gitu loh sama yang aku rasain. Bener-bener ini evaluasi dari konten aku sebelumnya ya. 8 konten yang udah aku buat, 8 video di YouTube. Ada beberapa video, kalau yang video awal itu masih benar-benar yang spontan gitu. Tapi kalau yang video akhir-akhir ini itu beneran yang skrip banget. Skrip banget, palingan aku tambah-tambahin yang memang aku pernah ngerasain. Tapi aku ngerasa ini nggak aku banget gitu loh guys. Aku tuh nih yang kayak gini. Spontan aja yang memang belum banyak sih pastinya perbendaharaan kosakata aku. Makanya untuk buat video secara spontan itu susah pasti. Karena aku butuh riset lagi. Otak aku yang secimit ini nggak bisa ngebahas sebanyak itu. Aku butuh nyiapin skrip untuk nambah kosakatanya pastinya juga biar lebih runut. Terus juga biar nggak kemana-mana gitu. Kayak di video ini lumayan random dan lumayan kemana-mana gitu pembahasannya. Tapi it's okay karena ini intinya di dalam video ini itu apa yang aku juga bingung nanti nih buat judulnya apa gitu ya. Tapi nanti coba aku edit terus aku jadiin satu kesatuan apa ini sebenarnya yang aku bahas di video ini ya gitu. Tapi aku pengen banget sih sebenarnya video ini rame. Jadi kan kalau rame jadi banyak yang komen. Kalau banyak yang komen kan aku jadi banyak tuh taunya orang-orang lagi kayak gimana ya untuk perjuangan hidupnya. Tapi aku banyak sih ngeliat thread, postingan di thread itu mereka tuh kadang kan share side job mereka. Aku pengen kayak gitu. Jadi anyway, di setiap random talk ini aku tuh mau update, live update. Ya oke juga sih kayaknya buat section itu ya. Live update kan aku juga lagi usahain mau jadi virtual assistant. Jadi aku mau live update gitu loh ke kalian. Aku udah sampai mana nih persiapannya? Kalau sekarang kan aku masih bangun si YouTube ini buat konten ini sebagai portofolio aku juga nantinya. Kalau aku mau apply job virtual assistant gitu kan guys. Terus aku juga mau buat ini loh. Ini oversharing nggak ya? Ya nggak apa-apa lah ya. Oh, nggak usah deh, ntar aja kalau udah jadi, ntar baru aku sharing. Ribet banget ya nih anak. Semoga nextnya aku dapet hidayah lagi yang bisa ngebuat aku random talknya lebih berfaedah lagi isinya. Karena emang ini bukti kalau aku tuh bertumbuh. Channel ini jadi bukti kalau aku tuh bener-bener ya naik terus tuh grafiknya.
ada lah gini-gininya sedikit. Tapi nggak apa-apa. It's okay. It's a process. Tunjukin proses kalian. Kita bisa kali guys berteman di Instagram biar aku punya teman-teman yang pemikirannya maju lagi gitu. Yang sharing apa aja. Jadi ya jadi teman baru yang kita buat apa ya, ngebahas apa ya, kita mau ngasih value apa ya ke orang-orang di video kita gitu. Seru gak sih kalau punya teman kayak gitu? Aku aku ini mulai nge-YouTube lagi buat konten lagi emang diem-diem, aku nggak mau orang sekitar aku tahu dulu, tunggu udah kelihatan hasilnya baru mau aku share. Makanya aku butuh temen yang virtual gitu. Udah sampai situ aja dulu deh guys chit chat aku hari ini dengan mic baru ini. See you next video. Selamat bertumbuh guys.